Salam saudara-saudara semua yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Saya bisa ada di sini karena kemurahan Tuhan semata. Begitu besarnya kasih karunia Tuhan yang sudah diberikannya kepada kami. Jika kami mau hitung-hitungan dengan Tuhan, sungguh tak dapat saya menghitungnya. Semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kekristenan saya, bukan tidak ada masalah sama sekali. Justru masalah demi masalah terus datang silih berganti untuk dapat membuat saya menjadi seperti emas. Saya harus banyak ditimpa berbagai-bagai masalah, entah itu dengan anak, dengan suami, dengan ekonomi, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang kami hadapi. Ada banyak kesaksian yang saya ingin sampaikan. Namun ada satu kesaksian yang sangat membekas di hati saya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua pada saat siang hari ini, yaitu saudara-saudara, kesaksian ini sangat memberkati saya. Pada waktu itu anak pertama saya, Geral, sudah SMA kelas 2. Dia mengambil SMKTI atau jurusan IT, dia ambil RPL. Ya, saya pikir anak saya sudah mulai menggeluti IT. Saya senang karena saya pikir dia akan terus sampai nanti kuliah pun ngambilnya juga IT. Jadi kami persiapkan untuk biaya kuliahnya di IT. Tapi rupanya di tengah-tengah perjalanan sekolahnya waktu kelas 2 dia sudah bicara dengan kami, "Ma, kakak mau ambil teologi." Dan saya tidak menjawab karena saya pikir kok bisa dia ambil teologi sementara dia saat ini sekolah IT. Lalu seiring berjalannya waktu saya pikir itu sudah lupa. Tapi ternyata saat kelas 3 sudah mau hampir ujian, anak saya bertanya lagi di hadapan kami berdua dengan suami, "Ma, Pak, kakak jadi loh mau kuliah teologi ya." Dan kami bertanya, "Loh, kok jauh sekali habis dari sekolah IT kan bukannya harus pergi ke lanjutannya, mungkin di Stikom atau yang lain gitu ya. Tapi kok sekarang malah mau ke teologi, apa nggak terlalu jauh ngambilnya?" Terus dia bilang, "Enggak, Ma, saya pengen ke sana." Tapi saya belum mengiyakan, dan saya sama suami coba berembuk, dan kami berdua bilang, "Waduh, kalau seandainya Geral kuliah di teologi ya, mungkin kami akan seterusnya mengeluarkan biaya-biaya membiayai dia, sementara masih ada 2 adiknya yang perlu biaya besar untuk biar bisa sekolah seperti dia." Karena harapan kami tadinya setelah Geral kuliah 4 tahun menjadi sarjana, dan kami berharap sambil kuliah dia bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, dan dia bisa menolong saya untuk membiayai adik-adiknya. Itu harapan kami tadinya. Tapi rupanya pikiran saya seperti mengeluh lah, kok bisa begini gitu ya. Tapi setelah saya bercerita dengan satu hambanya di tempat ini, di GPI Jalan Suci, saya ceritakan semuanya. Kebetulan beliau bertanya, "Bagaimana dengan Gera? Bagaimana dengan sekolahnya? Terus dia mau melanjutkan di mana?" Saat itu bertanya, dan akhirnya saya menjelaskan semua unek-unek saya. Tetapi di luar dugaan saya pikir beliau mendukung pikiran saya, tapi beliau malah bilang begini, "Ibu Estu, saya aja pingin anak saya bisa masuk teologi ya. Kok Bu Estu anaknya yang sudah terpanggil oleh Tuhan, Bu Estu mau larang? Itu salah, Bu Estu, salah besar. Ikuti aja apa maunya Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan." Akhirnya dari situ saya mulai berpikir positif. Benar juga ya, kenapa saya mesti lari? Kenapa saya mesti harus tidak mengikuti apa maunya Tuhan? Akhirnya satu teman saya juga bertanya, "Gimana ini Gerard sudah mau ujian, mau melanjutkan kemana?" Dia bertanya, dan saya bilang, "Ini dah,
Teman ini Om, Gerald pengennya ke teolog. Waduh, luar biasa itu. Loh, kok luar biasa, saya pikir. Kok luar biasa sih, aku bilang. Loh, Bu Ais tuh nggak boleh menghalang-halangi apa yang Tuhan mau. Bu Ais tuh ingin dipanggil Tuhan cepat katanya. Tapi saya pikir, waduh ini kok keras sekali ini kepada saya. Tapi akhirnya setelah lulus sekolah, saya coba renungkan dengan papanya dan saya mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya coba berdoa dan saya mengikuti Tuhan mau kemana mengarahkan anak kami. Dan akhirnya saya mencoba mendaftarkan anak ini melalui online dan diterima, dan saya mengantarkannya ke sekolah Sati di Malang. Dan puji Tuhan, setelah berjalan 3 tahun anak saya di asrama di Malang sana, saya merasakan bahwa anak ini benar-benar sudah berubah sama sekali. Anak yang dulunya dia hanya mau menang sendiri, makan kalau tidak maunya tidak mau, jadi harus apa yang menjadi maunya itu yang harus saya ikuti. Dan sedikit pun tidak pernah membantu apa yang menjadi pekerjaan kami. Entah itu menyapu halaman, menyapu rumah, mengelap meja, sama sekali tidak pernah mau. Setelah makan pun dia tidak pernah, hanya ditaruh begitu saja piring. Tetapi saat ini kami merasakan perubahan yang sangat besar. Dia bertambah dewasa, dia bertambah berhikmat, bahkan kadangkala dia yang menasehati saya, bukan lagi saya yang menasehati dia. Seringkali saya merasakan bahwa apa yang saya omongkan ini jadi salah. Kalau mendengarkan dia menasehatin saya, benar ya, selama ini jadi saya salah. Jadi saat ini saya merasakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau kami dulunya berpikir bahwa mana mungkin anak saya ini sekolah di teologi, bisa apa dia nanti, sampai kapan kami harus membiayai anak ini. Tapi rupanya Tuhan tidak seperti itu. Bahkan saat ini dia sudah mulai belajar berusaha untuk menjadi UMKM lah, UMKM kecil-kecilan. Dia sudah bisa mendesain kaos-kaos rohani sesuai dengan pesanan, dan dia bisa mengirim itu, dan lumayan, puji Tuhan. Dan itu orderan juga mengalir, walaupun memang belum banyak, tapi orderan selalu ada, puji Tuhan. Dan itu sangat memberkati kami. Dan lagi anak ini saat ini juga kalaupun makan, dia apa yang sudah saya masak, apa yang sudah saya kerjakan, dia tidak pernah bilang, mama masak apa, nggak mau, aku nggak enak. Tidak pernah bilang begitu sekarang. Dan dia bilang langsung makan, dan dia mengucap syukur dengan yang ada itu. Dan itu membuat saya sepertinya Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi doa saya waktu itu. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang benar anak ini saya serahkan kepada Tuhan, tunjukkanlah Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buat anak ini kepada saya, supaya kami tahu bahwa benar-benar ini adalah panggilan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan minta dari kita, kalau kita mau melakukannya dengan benar-benar, kalau kita mau melakukannya itu dan menuruti apa maunya Tuhan, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu itu indah, sangat indah. Saya mengingat firman Tuhan saat ini yang selalu saya ingat dalam hidup kami. Saya ingat betul ya di dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Firman ini telah nyata dalam hidup kami. Biar berulang-ulang kali masalah datang, sampai rasanya seolah-olah Tuhan meninggalkan kami, sehingga seperti kami tinggal di padang gurun, haus, lapar, kering,
Tapi saya ingat kembali firman-Nya, bahwa saya tidak akan pernah dibiarkannya sampai tergeletak. Dan saya tahu benar tangan Tuhan yang perkasa akan selalu menopang saya. Itulah yang namanya proses bagi kami. Ini adalah salah satu kesaksian kami yang sudah kami rasakan, salah satu proses yang kami alami, dan itu membuat kami semakin dewasa, baik dewasa dalam rohani. Sehingga melalui hal-hal seperti ini, kami bisa menyampaikan hal ini buat saudara-saudara semua, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun penderitaan kita, apapun sakit yang kita alami, Tuhan tetap memelihara kita. Itulah yang namanya proses yang harus kita alami sedikit demi sedikit, supaya kita dipulihkan, supaya kita menjadi seperti emas murni. Saya harus lalui sampai benar-benar sampai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan pada saya. Memang sakit, bahkan sampai akan menjerit, berteriak-teriak. Bahkan kadang-kadang saya akan meninggalkan masalah itu, seakan-akan saya mau tinggalkan saja masalah ini. Tapi tidak bisa seperti itu. Semua masalah harus kita hadapi. Kita harus kuat dan ikut apa yang Tuhan mau dan menyelesaikan masalah itu. Dan saya sangat percaya bahwa dengan Tuhan saya dapat melakukan atau melalui semua rintangan, karena Tuhanlah penopangku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.